Mari saudaraku, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang ada di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami yang mau beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Walaupun kami beribadah lewat channel YouTube, tetapi kami mau belajar bersungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuji Engkau. Kami mau berseru lewat pujian dan penyembahan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kami. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar setiap masalah hidup kami. Kami mau mencari Engkau ya Tuhan. Kami mau berseru kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah penolong kami yang sejati. Engkaulah yang memberikan jalan keluar setiap masalah hidup kami. Kami satukan hati kami ya Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau beribadah kepadamu. Berkati kami Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apabila kami masih diberikan kesehatan saat ini, kami mau bersyukur, berterima kasih. Dan apabila kami harus menjalani rasa sakit, kelemahan, tidak putus harap kami hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau yang sanggup menolong kami, memberikan kesembuhan kepada kami ya Tuhan. Kami mau jamah hidup kami, tubuh kami yang mana kami ada rasa sakit. Dan kuasa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan dan kesembuhan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami landaskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk bisa datang pada Tuhan. Untuk kita mencari wajah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Di mana kita bisa memberikan, Tuhan bisa memberikan kekuatan buat kita. Pertolongan demi pertolongan yang kita bisa rasakan. Bagi setiap orang yang mau mencari Dia. Bagi setiap umat Tuhan yang mau mengetuk pintunya. Dia akan bukakan buat kita. Ku cari wajah-Mu Tuhan, dan ku yakin akan menemukan kasih, pertolongan. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Ku cari wajah, kasih-Mu, Kau bukan
Saat ini Dia yang akan berikan pertolongan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Yesus, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, ya sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ialah sumber kekuatan kita, ialah sumber pertolongan kita. Hati yang terluka, hati yang merasa berat, kita datang kepada Tuhan. Kita mencari wajah-Nya. Dia akan berikan kelegaan buat kita. Karena kita datang dengan sepenuh hati. Kita berkata, aku membutuhkan Engkau. Aku memerlukan Engkau. Aku memerlukan kekuatan-Mu ya Tuhan.
Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Kekuatanku hanya ada di dalam Engkau ya Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau penuh kuasa. Haleluya. Kekuatanku hanya di dalam Engkau Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan, kekuatan di hidupku hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. hanya di dalam Engkau Tuhan. Dia tak pernah Tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Kau Tuhan, Amin. penuh kuasa, Sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, pulihkan hidup kami Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. ajaib, Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
kasih Tuhan, hanya oleh kekuatan dan pertolongan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Oleh karena kekuatan Tuhan yang menopang kami, sementara dunia ini sedang dirundung dengan pandemik COVID-19. Berapa banyak yang sudah menjadi korban. Tapi jikalau kami masih ada sampai saat ini dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada kami, biarlah boleh kami manfaatkan untuk kami boleh mempermuliakan Engkau Tuhan, bahkan mengabdikan diri kami kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan penuh ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berhadirat di tengah-tengah penyampaian firman-Mu ini. Biar kuasa Roh Kudus yang akan mengurapi kami, bahkan mengurapi seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir di gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan yang akan memberkatinya. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan yang sudah melimpahkan kasih karunia, anugerah, kekuatan, kesehatan kepada kita semua, mari kita manfaatkan untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, percaya mengiring Tuhan sampai kepada langkah yang terakhir. Puji nama Tuhan, kalau kita masih diizinkan dengan kekuatan Tuhan yang menyertai kita sehingga kita boleh ada saat ini, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dibacakan semuanya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, ini Mazmur Daud, bagaimana pengalaman dia ya di dalam Tuhan sampai dia bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ya. Seorang gembala itu adalah seorang yang memiliki rasa tanggung jawab atas domba-dombanya. Seperti pengalaman Daud sendiri, sebelum dia dipanggil menjadi seorang prajurit dan bahkan diangkat menjadi seorang raja, Daud adalah seorang gembala domba walaupun hanya sedikit domba yang digembalakannya. Tetapi dari pengalamannya, bagaimana dia memiliki rasa tanggung jawab terhadap domba-domba yang digembalakan. Ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini yang menjadi kebutuhan utama dari domba-domba yang digembalakan. Ya, jadi Tuhan digambarkan sebagai seorang gembala yang betul-betul memenuhi kebutuhan daripada domba-domba yang digembalakan. Ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ternyata saudara, cara Tuhan menggembalakan domba-dombanya itu bukan saja ya memenuhi kebutuhan bagaikan di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Tetapi penggembalaan Tuhan juga ya kadang-kadang ya melewati lembah kekelaman. Dalam terjemahan yang lama ya lembah bayang-bayang maut. Jadi kita harus berpikir kalau penggembalaan Tuhan itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, kalau saya boleh ya membagi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini saudara. Ayat 1 dan 2 itu ya kebutuhan tubuh atau tubuh jasmani. Ayat 3 dan 4 itu merupakan kebutuhan jiwa. Ya. Jiwaku disegarkan, ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ya, kemudian ayat 5 dan 6 itu kebutuhan roh. Ya. Jadi dalam kehidupan kita baik tubuh, jiwa dan roh ini memerlukan kebutuhan dan harus dipenuhi. Ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti perjalanan Tuhan atau penggembalaan Tuhan. Mengapa kita harus melewati lembah kekelaman? Bagaikan bayang-bayang maut, itu yang ditulis dalam terjemahan lama. Seperti sekarang ini saudara, ya tidak sedikit orang yang menjadi korban daripada ya virus corona atau COVID-19. Sehingga menjadikan banyak orang takut yang tadinya tidak percaya adanya virus corona ini. Mereka sembrono menyepelekan, tidak mematuhi ya anjuran pemerintah tentang prokes, protokol kesehatan. Tapi ketika mereka juga terpapar, sehingga mereka diperhadapkan antara hidup dan mati, baru mereka sadar dan mereka ya mematuhi ya protokol kesehatan. Tidak sedikit teman-teman saya juga seperti itu. Orang yang berlangganan datang kepada toko saya juga banyak yang sekarang mereka sadar akan protokol kesehatan. Karena apa? Banyak yang sudah menjadi korban. Nah, mereka tentunya tidak ingin menjadi korban berikutnya. Ya. Namun di sini saudara, Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud mengatakan tidak takut bahaya? Yang pertama, sebab engkau besertaku. Kita bisa merasakan penyertaan Tuhan kalau kita benar-benar menjadi domba yang digembalakan. Ya. Dan kemudian yang kedua, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya. Dalam terjemahan yang lain yang saya pelajari saudara, gada dan tongkat ini sebetulnya hampir sama. Jadi ini boleh dikatakan double tongkat. Ya, double tongkat. Tongkat dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bicara tongkat ini bicara tentang kuasa. Seperti pernah
pada waktu Musa memimpin bangsa Israel, ya Musa tidak membawa senjata apa-apa, tapi Musa membawa tongkat yang biasa dia untuk menggembalakan kambing domba. Ya, di Midian pada waktu itu. Dan tongkat itu dipakai Tuhan untuk apa? Sarana Tuhan mengaplikasikan atau mengimpartasikan kuasa. Pada saat Israel keluar dari Mesir, mereka dikejar lagi oleh Firaun dan bala tentaranya. Tapi pada waktu itu Israel ya dituntun oleh Tuhan lewat ya dengan perantaran Musa. Mereka tidak melewati jalan darat, tetapi tiba di tepi laut. Nah, pada saat itu mereka menoleh, ternyata ada bala tentara Firaun dengan kereta yang berkuda. Mereka semua pada ketakutan, seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Kemudian Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ya, Tuhan suruh angkat tongkat yang ada di tanganmu. Ya, mari kita baca ini ya. Dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 15 dan 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Ya, cukup. Berfirman Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku?" Jadi seruan seorang gembala bagaikan Musa ini, seruan yang sangat didengar Tuhan dan Tuhan mengadakan penyahutan atas doa Musa. Ya. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Bagaimana mungkin mau berangkat? Di belakang mereka melihat tentara Firaun, di depan mereka diperhadapkan dengan laut, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saat ini dunia ini sedang dirundung dengan duka, saudara. Banyak orang punya duit, punya kekayaan, tapi mereka tidak bisa ya menyembuhkan dari paparan COVID-19. Tidak sedikit yang meninggal, yang menjadi korban. Rumah sakit terutama di Pulau Jawa sudah pada tidak muat lagi. Mereka memerlukan pertolongan, tetapi mereka tidak mendapatkan pertolongan yang semestinya. Karena begitu banyaknya orang yang terpapar COVID-19. Seperti bangsa Israel, mereka tidak ada jalan keluar. Tetapi di dalam Tuhan masih ada pertolongan, ada jalan keluar. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Tongkat ini berbicara kuasa, saudara. Maka Daud mengatakan, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, yang menyenangkan hatiku, yang melegakan jiwaku. Sehingga tidak harus aku selalu takut dengan lembah kekelaman. Bicara lembah kekelaman itu antara hidup dan mati. Sekarang ini banyak orang diperhadapkan antara hidup dan mati. Tentu tidak mau semua orang akan mati oleh karena ya sakit penyakit, oleh karena penderitaan yang dialami lewat COVID-19 ini, saudara. Tapi kuasa Tuhan dinyatakan lewat
tongkat yang diangkat dan ya diulurkan di atas laut, dan Tuhan kirimkan angin timur untuk membelah laut itu. Di dalam penggembalaan, saudara, ada jalan keluar. Di dalam kuasa penggembalaan ada jalan keluar, ada solusi. Amin. Kita tidak harus selalu bersungut-sungut seperti orang Israel. Sebelum mereka diberikan jalan keluar, mereka seakan-akan menyalahkan Musa. Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Sehingga engkau menuntun kami di tempat ini. Pikiran mereka mati, kuburan itu tempat dunia orang mati. Itulah pikiran dunia, pikiran orang yang belum mendapatkan pertolongan Tuhan, belum mendapatkan jalan keluar. Tetapi Musa berseru-seru dan Tuhan kirimkan angin timur. Dan Tuhan buatkan jalan untuk mereka menyeberang laut. Apakah Firaun tinggal diam? Tidak. Firaun juga dengan bala tentaranya menyusul ke laut. Tapi Tuhan menjadi benteng kekuatan dan perlindungan. Ya. Tiang awan yang tadinya tiang awan dan tiang api yang tadinya berjalan di depan, sekarang ya pindah ke belakang menjadi pembatas antara pergerakan Firaun dengan bala tentaranya dengan perjalanan orang Israel. Orang Israel itu terdiri dari ya orang-orang yang lemah. Di situ ada ibu-ibu, ya orang-orang tua, ada anak-anak yang harus digendong. Coba dibandingkan dengan kekuatan Firaun, dengan bala tentaranya yang sudah terlatih berperang, dengan kereta yang berkuda. Ya, secara akal manusia mereka pasti semua akan dibinasakan oleh Firaun dengan bala tentaranya. Tapi tongkat kuasa itulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan. Saat ini saudara, dunia sudah semakin tua ini saudara. Kita tidak tahu kapan ini pandemik ini akan berakhir. Kita tidak tahu. Kalau memang kita harus bersahabat dengan pandemik, dan kita tidak tahu sampai kapan, ya, apakah hal ini tidak akan menjadikan kita gentar dan takut? Ya, tadinya orang yang biasa-biasa, oh enggak apa-apa. Tapi sekarang juga takut, karena apa? Loh, kenapa sekarang kamu pakai masker? Dia tertawa, sudah banyak yang menjadi korban. Rupa-rupanya dia tidak mau menjadi korban berikutnya. Tetap takut juga. Walaupun tadinya wah sok hebat, tapi tetap takut. Melihat kanan kiri, belum melihat di rumah sakit saudara. Yang tiap hari berapa yang menjadi korban. Begitu mengerikan. Disinilah saudara, kita memerlukan penggembalaan. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi penggembalaan Tuhan itu bukan hanya menuntun kita ini di padang rumput yang hijau, air yang tenang. Kita dicukupkan kebutuhan kita hari-hari. Loh, jiwa kita ini juga perlu kebutuhan apa? Ketenangan, amin. Kita perlu tenang. Tidak panik, tidak takut, tidak khawatir. Seperti Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya. Betul-betul ini tidak takut saudara. Karena apa? Karena dia percaya tongkat Tuhan itulah yang memberikan solusi. Ya. Dan dikatakan dua tongkat, tongkat dan tongkat. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia gada dan tongkat.
Kalau pengertian gada dan tongkat itu sama sebetulnya, itu tongkat. Ya, kita membaca Zakaria 11. Zakaria 11 ayatnya yang ke-7. Maka aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebut kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Ya, Zakaria diberikan tugas untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Karena pada waktu itu ya, penggembalaan atas Israel ini sudah tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Gembala-gembala mereka hanya mencari keuntungan secara finansial. Ya, bagaikan domba itu dibeli untuk disembelih. Ya, tidak merasa bersalah. Itu kalau saudara membaca mulai dari ayat 4 sampai selanjutnya ayat yang sampai ayat yang ke-17. Di situ jelas sekali keberadaan orang Israel. Yang menjual mereka merasa, wah saya sudah diperkaya. Menjadi kaya oleh karena menjual domba. Ya, maka Tuhan pilih Zakaria dengan apa? Maka aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Tapi ayat selanjutnya saudara sangat disayangkan. Ketika Zakaria sudah membunuh gembala-gembala yang ya tidak menggembalakan semestinya. Ya, maka digembalakan, tetapi sayang umat Tuhan yang digembalakan itu muak dengan penggembalaan. Akhirnya apa? 2 tongkat itu dipatahkan. Ya, saya tidak akan menyampaikan hal ini ya, tetapi saya akan berbicara tentang 2 tongkat. Yang satu disebut kemurahan, yang satunya atau yang lain disebut ikatan. Jadi kalau Daud mengatakan gadamu dan tongkatmu atau tongkatmu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, itu berbicara tentang tongkat kemurahan Tuhan. Jadi dalam penggembalaan itu bukan saja jalan keluar, tapi itu wujud kemurahan Tuhan. Dan tongkat yang lain disebut ikatan. Ya, ikatan ini bisa berbicara ikatan tali persaudaraan, tapi ikatan ini juga bisa disebut sebagai ya Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya. Tetapi sayang, ayat selanjutnya dikatakan mereka itu muak ya dengan penggembalaan. Jadi sayang dan saudara, jangan sekali-kali muak dengan penggembalaan. Karena dalam penggembalaan itu ada tongkat kemurahan, ada tongkat ikatan perjanjian Tuhan atas umatnya. Hargai itu kemurahan Tuhan. Ya. Selagi masih kita diberikan nafas hidup ini, mari kita hargai penggembalaan Tuhan. Ya, Tuhan akan mencukupkan bukan saja kebutuhan-kebutuhan secara lahiriah, tapi Tuhan juga akan menjaga melindungi jiwa kita sampai roh kita ini juga boleh tinggal di dalam hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Itu wujud penggembalaan, saudara. Ya, kita lihat Yehezkiel pasal yang 20. Kitab Yehezkiel pasal 20. Ayat yang ke-37. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Ya, nah saya akan jelaskan, saya terangkan arti
ayat ke-37 ini saudara. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Jadi domba-domba itu ya harus lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang. Dimasukkan ke kandang dengan menghitung kamu. Ya. Terjemahan bahasa Indonesia ya, terutama terjemahan baru ini saudara, ini kurang tepat ya. Kalau bahasa aslinya itu ya saudara, aku akan membiarkan kamu lewat di bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke dalam ikatan perjanjian. Ya. Jadi tongkat gembala yang dilewati itu menunjukkan ya ikatan perjanjian. Dalam bahasa Inggrisnya bond of the covenant. Bond of the covenant. Ya, suatu ikatan perjanjian. Ya, kalau Zakaria mengambil 2 tongkat, 1 tongkat kemurahan, yang lainnya tongkat ikatan. Ini ikatan perjanjian. Jadi domba yang betul-betul di dalam penggembalaan yang benar ini saudara, dia terikat dengan perjanjian Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari akan janjinya. Manusia berjanji bisa berubah oleh karena situasi, kondisi, keadaan. Bisa oleh karena manusia itu tidak mampu, bisa oleh karena manusia itu sudah keburu meninggal. Sehingga tidak bisa lagi memenuhi janjinya. Tetapi Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Jadi siapa yang mendapatkan ikatan perjanjian dengan Tuhan, itulah domba-domba yang mau melewati tongkat gembala. Ya, itulah sebabnya mari kita menjadi domba-domba yang mau senantiasa ya digembalakan ya secara benar seperti apa yang Tuhan mau. Di masa pandemik seperti sekarang ini saudara, di mana gereja-gereja ya tidak mengadakan ibadah secara langsung banyak itu ya di kota-kota besar khususnya. Dan mereka melalui streaming, melalui online dan lain sebagainya. Ini bagaikan diuji apakah mereka tetap setia dalam penggembalaan. Dan tidak sedikit juga orang kesempatan untuk ya mungkin pindah gereja, mungkin dia sudah malas dengan gereja, dia sudah lagi tidak ada perhatian terhadap penggembalaan. Justru kesempatan waktu-waktu seperti ini. Mungkin ya gembala mau besuk saja mungkin terbatas karena situasi kondisi. Mungkin ya jemaat juga kesempatan, wah dia ingin cari jalan sendiri. Ya, tidak lagi menghargai tentang penggembalaan. Justru saudara, di saat-saat seperti dunia yang sudah semakin kacau seperti ini saudara, disinilah kita perlu dimasukkan dalam kandang untuk apa? Mendapatkan ikatan perjanjian Tuhan. Selalu mendapatkan kemurahan Tuhan. Selalu mendapatkan perlindungan Tuhan. Selalu mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Ini justru yang kita perlukan di hari-hari yang seperti ini saudara. Jangan justru kita ini tidak lagi memperhatikan tentang penggembalaan Tuhan atas pribadi kita masing-masing. Dan siapakah yang disebut betul-betul domba yang digembalakan? Ya, seperti apa yang Tuhan pernah sampaikan kepada murid-muridnya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 3-5. Untuk dia, penjaga membuka pintu
dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan betul-betul domba yang digembalakan, yaitu yang pertama, ini ada 3 ciri-ciri khas daripada domba yang digembalakan. Yang pertama adalah mendengarkan suara gembala atau dengar-dengaran dengan suara gembala. Kalau dalam hal ini Tuhan mengatakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan suara gembala itu adalah suara firman. Firman Tuhan inilah yang harus kita dengarkan. Dan kita harus selalu memasang telinga kita, selalu dengar-dengaran dengan suara gembala. Dan yang kedua, mengikuti perjalanan gembala. Ya. Jadi kemanapun perjalanan gembala kita ikuti. Walaupun itu perjalanan gembala itu melalui lembah kekelaman atau bayang-bayang maut sekalipun. Tetap harus kita ikuti karena gembala itu adalah gembala yang bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi, memberikan jalan keluar, memberikan kemurahan dan selalu akan mengikat perjanjian dengan domba-domba itu. Ya, jadi domba itu harus mengikuti perjalanan gembala. Yang ketiga, mengenal suara gembala. Ya, pertama mendengarkan suara gembala atau dengar-dengaran. Yang kedua mengikuti perjalanan gembala. Yang ketiga mengenal suara gembala. Jadi mengenal suara firman. Saudara, walaupun tidak melihat orangnya, tapi mengenal suaranya. Karena apa? Karena terbiasa mendengar. Saya terbiasa mendengar suara anak saya, istri saya. Jadi walaupun saya tidak melihat orangnya, tapi begitu dia memanggil, Yuna memanggil saya tahu. Oh, itu anak saya, Yuna memanggil saya. Karena apa? Saya mengenal suaranya. Tapi kalau ada tamu, ya dia permisi dan lain sebagainya, ya di balik pintu saya belum lihat orangnya, saya tanya dulu. Kalau apalagi itu malam-malam, siapa ya? Tapi kalau misalkan ya Pak Ruben yang datang, ya saya kenal suaranya, langsung saya bukakan. Tapi kalau saya tidak kenal suaranya, saya tengok dulu, saya lihat dulu, ya lewat CCTV. Oh, ada orang. Oh, saya enggak kenal ini siapa. Ya. Tapi kalau kenal suaranya karena apa? Terbiasa. Nah, kita harus selalu membiasakan diri dengan dengaran suara firman Tuhan. Semakin banyak kita mendengarkan suara Tuhan, semakin kita mengenal suaranya. Ini penting sekali, saudara. Karena apa? Karena dikatakan, ayat 5 dikatakan, tetapi seorang asing pasti tidak mereka, ayat 4 saya ulangi ya, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ya. Jadi domba-domba yang benar-benar digembalakan itu
Mereka tidak mau mengikuti suara asing yang tidak mereka kenal. Yang diikuti hanya suara gembala. Ya. Yusuf di negeri Mesir ya bekerja di rumah Potifar. Yusuf tahu istri Potifar. Ya. Kenal. Tapi ketika Yusuf diajak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, Yusuf menolak, Yusuf tidak mau karena dia tahu itu asing bagi dia. Secara hubungan majikan dengan bawahan, Yusuf kenal persis siapa itu Potifar, siapa itu istri Potifar. Tapi dalam konteks Yusuf mau diajak melakukan hubungan layaknya suami istri, dia menolak. Karena apa? Itu asing. Dia bukan istri. Dia bukan hak saya, dia haknya suaminya. Mengapa terjadi perselingkuhan? Karena tidak dalam penggembalaan. Sudah tahu itu bukan istri, itu bukan suami. Itu asing, walaupun saudara secara hurufiah saudara kenal. Tapi itu asing. Itulah sebabnya walaupun Yusuf dipaksa dari hari ke hari terus dibujuk rayu. Pada suatu saat ya tidak ada orang di dalam seisi rumah itu pada pergi, hanya Yusuf dengan istri Potifar. Di situ seakan-akan Yusuf dipaksa bagaikan mau diperkosa. Sampai jubahnya itu ya dirobek. Sampai terlepas jubahnya dan ada di tangan istri Potifar. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia lari. Seperti ini. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Kenapa hal ini bisa dilakukan oleh Yusuf? Yusuf seorang yang disertai Tuhan. Seorang yang digembalakan oleh Tuhan. Walaupun dia betul-betul ada di lembah kekelaman, bagaikan bayang-bayang maut. Loh, lembah kekelaman atau bayang-bayang maut itu bukan hanya dalam keadaan bahaya seperti orang Israel dikejar oleh tentara Firaun, saudara. Dalam situasi kondisi seperti itu, saudara, itu kondisi yang sangat membahayakan. Betapa banyak orang bisa jatuh di dalam dosa dalam situasi kondisi seperti itu, saudara. Tidak ada orang di rumah itu selain Yusuf dan istri Potifar. Secara keinginan daging, hawa nafsu daging bisa melakukan apa saja, apalagi itu ya selalu ya diberi kesempatan, bahkan selalu dibujuk rayu oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf adalah pribadi yang selalu taat digembalakan oleh Tuhan. Ya. Nah, kita juga harus mengalami penyertaan Tuhan lewat apa? Lewat penggembalaan. Ya. Jadi Yusuf ini adalah sosok pribadi yang betul-betul mentaati apa yang menjadi suara Tuhan. Ya. Dia takut akan Tuhan. Walaupun dia harus membayar harga yang sangat mahal. Akhirnya diputar balikkan ya kronologi daripada ya Yusuf mau diperkosa ini diputar balikkan. Ya, Yusuf karena seorang budak, dia tidak bisa membela diri. Dia harus membayar harga mendekam di penjara.
Tapi di sana Tuhan tetap menyertai. Ada jalan keluar enggak? Ada. Ada jalan keluar. Bahkan dia ditampilkan menjadi seorang pemimpin di Mesir. Itulah sebabnya saudara, kita harus mengenal suara gembala. Suara firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah saya ini betul-betul sudah menjadi domba di hadapan Tuhan? Kalau saya masih mendengarkan suara asing, mengikuti suara asing, bujukan duniawi, untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan kenajisan, untuk melakukan tipu daya, dan lain sebagainya, itu berarti belum menjadi domba yang digembalakan. Kita baru menjadi orang Kristen yang aktif ke gereja. Tapi sebagai domba yang digembalakan, yang mengenal suara gembala, dia pasti akan menolak suara yang bukan dari gembala. Dan dia hanya mengikuti apa yang menjadi perintah daripada gembala, penuntunan daripada gembala. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengikuti suara gembala? Apakah kita sudah betul-betul mengenal, memahami suara gembala itu? Kejatuhan Hawa oleh karena dia mengikuti suara asing. Ya. Iblis memakai ular untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Dan suara asing itu dituruti, akhirnya apa? Manusia jatuh di dalam dosa. Kalau kita tidak mengenal suara firman Tuhan, betapa dunia ini saudara, dunia yang semakin tersesat dan menyesatkan ini. Nabi-nabi palsu nanti akan bermunculan. Pengajaran-pengajaran palsu nanti akan banyak sekali. Apalagi dengan adanya media sosial, sosmed dan lain sebagainya. Kita mau dengarkan model khotbah kayak apa, siapapun yang khotbah. Banyak sekali pengkhotbah-pengkhotbah. Kalau kita tidak betul-betul mengenal suara gembala, betapa mudahnya orang Kristen itu akan tersesat dan disesatkan oleh ilah zaman ini, saudara. Ya, puji Tuhan. Kalau kita boleh ada di tempat penggembalaan seperti sekarang ini dan kita masih betul-betul mendapatkan kemurahan Tuhan. Hargai ini kemurahan Tuhan. Ya, bagaikan dua tongkat, itu tongkat kemurahan dan tongkat ikatan perjanjian Tuhan. Karena bicara penggembalaan ini saudara, ini bukan hanya sebatas kita masih hidup dalam dunia. Kita cukup makan minum sebagaikan rumput yang hijau, air yang tenang. Tidak. Tapi penggembalaan itu nanti kekal sifatnya sampai selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Coba kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 16 dan 17. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Di dunia ini masih bisa lapar, bisa dahaga. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba, itulah pribadi Yesus sebagai gembala yang agung. Tapi dia juga disebut anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka
dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Kalau di dunia ini kita digembalakan dengan air yang tenang. Tapi di sana nanti kita akan digembalakan kepada mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi tangisan, jeritan. Tidak akan ada lagi sakit penyakit. Itulah Tuhan akan menggembalakan umatnya untuk selama-lamanya. Nah, di dunia ini kita digembalakan ya melalui pengajaran firman Tuhan. Dengan ya seorang gembala yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan utus. Dan ini menjadi tolok ukur. Kalau kita sendiri tidak bisa menghargai penggembalaan di dunia ini, bagaimana nanti kita bisa menikmati penggembalaan yang akan datang? Sedangkan di dunia ini aja secara kasat mata kita bisa lihat kita tidak bisa digembalakan, apalagi nanti ya untuk mencapai kepada kekekalan yang belum kita lihat dengan kasat mata. Itulah sebabnya saudara, saya anjurkan jemaat dimanapun berada, khususnya jemaat GPDI Kaliputi Wonosobo ini yang Tuhan kasihi, hargailah penggembalaan Tuhan. Karena penggembalaan Tuhan akan memberikan jalan keluar lewat tongkat yang memiliki kuasa itu. Ada solusi, ada jalan keluar. Ada kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ada ikatan perjanjian dan Tuhan tidak pernah mengingkari akan janjinya. Dan ada kekuatan pertolongan untuk melepaskan kita dari jerat dosa. Sampai kita memasuki penggembalaan yang kekal di dalam kerajaan surga. Mari kita angkat pujian. Tuhan adalah gembalaku. Saya minta sedang jemaat bangkit berdiri semua. Oleh karena namanya
yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah gembala yang baik, gembala yang agung, yang akan menuntun dan terus akan menuntun kami domba-dombamu ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Namun bukan saja hanya sebatas itu Tuhan menggembalakan kami. Ada saatnya Tuhan membawa kami, menuntun kami melalui lembah kegelapan atau bayang-bayang maut. Tetapi saat kami digembalakan oleh gembala yang baik, gembala yang hebat, itulah pribadi Yesus, kami tidak harus takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami, menyenangkan hati kami. Kekuatan tongkatmu itulah yang melepaskan kami, yang memberikan jalan keluar kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, tongkat kemurahan dan tongkat ikatan perjanjian Tuhan selalu akan mendampingi kami. Dan kami akan digembalakan terus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biar melalui kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, yang kami terima saat ini, kami boleh benar-benar menjadi domba yang selalu dengar-dengaran, yang mau mengikuti perjalanan gembala dan mengenal suara gembala, supaya kami tidak disesatkan oleh ajaran apapun, oleh dunia yang semakin menyesatkan ini ya Tuhan. Melainkan kami tetap mengikuti perjalanan Tuhan dan mengikuti suara gembala untuk membawa hidup kami ini benar-benar hidup yang mendapatkan pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih, segala pujian syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih, berkatilah kami semua, ibadah di rumah, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi kita semua sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.